Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan dan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang indah, untuk hari yang baru. Kami akan mengawalinya dengan memohon berkat Tuhan, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini, juga sepanjang hidup kami. Pimpin perenungan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur pasalnya yang ke-80, ayatnya yang kedua sampai dengan 8, dilanjutkan 18 sampai dengan 20. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 18. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa pemazmur di sini mengulang refren Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Situasi, kondisi di mana pemazmur menyampaikan doanya ini adalah ketika orang-orang Israel mengalami penindasan, mengalami pembuangan, mengalami segala hal yang tidak enak, karena mereka tertawan, karena musuh-musuh berebutan tanah milik mereka, karena bangsa-bangsa di sekeliling mereka mengolok-olok nasib yang dialami orang Israel, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Mereka yang katanya umat pilihan, mereka yang katanya kesayangannya Tuhan, ternyata mengalami itu semua, harus merasakan itu semua, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain.
Mereka melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan peringatan dari para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk berbalik kepada mereka. Untuk berbalik kepada Tuhan. Untuk kembali datang menyembah Tuhan. Kembali mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun mereka tidak menggubrisnya. Malah mereka memperlakukan dengan tidak baik orang-orang yang diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka. Nah, karena itulah maka Tuhan murka. Tuhan mendisiplinkan umatnya. Dan karena Tuhan mendisiplinkan umatnya ini, maka pergumulan bangsa Israel menjadi berat. Pemazmur sampai membahasakan makanannya cucuran air mata, minumnya air mata yang berlimpah-limpah, sehingga kesusahan, penderitaan begitu beratnya dirasakan, karena mereka sedang ada di dalam penghukuman Tuhan, sedang ada di dalam pendisiplinan Tuhan. Tuhan tidak punya cara lain karena mereka begitu bebalnya. Nah, di dalam konteks seperti itulah maka pemazmur memohon, mengajak orang-orang Israel untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, untuk mengingat kembali jati diri Tuhan sebagai gembala Israel, sebagai gembala Yehuda, sebagai orang yang telah menjadikan mereka umat kesayangan. Pemazmur mengajak orang-orang Israel untuk kembali berharap kepada Tuhan, kembali memohon kemurahan hati Tuhan. Karena itu pemazmur berulang-ulang memakai refren, "Ya Allah, ya Tuhan semesta alam, buatlah wajahmu bersinar." Artinya, pandanglah kami dengan murah hati, surutkanlah murkamu. Dengan sangat kami memohon, karena jika engkau masih murka, karena jika engkau masih mendisiplin kami tidak akan selamat. Hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepada kemurahan hatimu kami memohon. Kami menyesal, kami mau bertobat, kami mau berbalik kepadamu, kami mau mendapatkan hidup itu. Nah, inilah yang diajak oleh pemazmur, doa dari pemazmur. Sekaligus pemazmur juga mengingatkan, seolah-olah mengingatkan Tuhan dengan perkataannya, bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan sudah memelihara mereka begitu rupa. Karena itu pemazmur memohon agar Tuhan kembali bermurah hati, kembali memulihkan mereka, kembali memberi mereka kehidupan, pembebasan dari apa yang sedang mereka alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal 80 ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, jikalau Tuhan mengingatkan kita, jikalau Tuhan menegur kita, jikalau Tuhan mengirim orang-orang untuk mengingatkan, mungkin kita sedang bersalah, mungkin kita sedang lupa, mungkin kita sedang melawan Tuhan, mungkin kita sedang tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Mari, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita tidak terbuka, jangan kita menutup diri. Ketika Tuhan mau memperingatkan kita, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Tidak perlu kita menunggu Tuhan memakai cara yang lebih keras, cara yang lebih membuat kita menderita, cara yang membuat kita lebih sengsara.
Yang kedua, kita belajar bahwa apapun kondisi yang kita alami, kesengsaraan, kesulitan, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, apapun penyebabnya, mungkin dari kesalahan kita sendiri, mungkin kesalahan orang lain, mungkin karena bencana alam, mungkin juga karena bencana non-alam seperti ini, mungkin juga karena campur tangan iblis, mungkin juga karena memang Tuhan sedang membentuk kita. Mari kita tetap mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan sebagai gembala kita, gembala yang baik, gembala yang mengerti apa yang kita butuhkan, gembala yang kasih-Nya itu sudah nyata melalui Yesus Kristus yang sudah hidup, yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah menyediakan tempat bagi kita dan akan menjemput kita. Mari kita ingat bahwa Allah selalu peduli. Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Dia adalah gembala kita yang baik. Kita ini umat-Nya, kita ini domba-Nya. Dan dengan mengingat hal itu, maka segala pergumulan yang sedang kita alami saat ini, segala persoalan yang kita alami saat ini, tidak akan membuat kita lumpuh, tidak akan membuat kita menyerah, tidak akan membuat kita putus asa terus-menerus, tetapi kita menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita boleh seperti pemazmur memohon kemurahan hati Tuhan, memohon agar wajah Tuhan itu bersinar atas kita, memohon juga agar Tuhan memulihkan kehidupan kita saat ini, memulihkan kita dari segala kesulitan, segala dampak akibat dari pandemi ini. Marilah kita memulai hari ini dengan memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan hati Tuhan, memohon agar wajah Tuhan bersinar atas kita. Dan marilah selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita juga dalam tanda kutip membuat wajah Tuhan berseri-seri, membuat wajah Tuhan bersinar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami diingatkan bahwa Engkau adalah gembala kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami, yang sedang terjadi, yang sedang kami rasakan, yang sedang kami gumuli, terlebih hari-hari ini. Kami yakin Tuhan akan bertindak. Kami yakin Tuhan akan memulihkan kami. Kami yakin Tuhan akan bermurah hati terhadap kami. Tolonglah kami untuk menjalani hari ini, juga menjalani hari-hari ke depan dengan penuh pengharapan akan pemulihan yang dari Tuhan, akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Pimpin kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.